Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Syahnabil Oktaviani Hakim, kelas 6A, Audit Sistem Informasi. Hari ini saya akan mempresentasikan usulan penelitian saya yang berjudul Evaluasi Keamanan dan Efektivitas Kinerja Aplikasi Dapodik menggunakan COVID 2019. Studi kasus ini saya ambil dari perspektif pengguna, khususnya admin di TK Hubul Waton, Kecamatan Pamarayan. Penelitian ini sangat penting karena kita tahu Dapodik adalah jantung dada pendidikan kita. Namun, bagaimana kualitas pengelolaannya di tingkat sekolah kecil? Mari kita bahas. Mengapa saya memilih topik ini? Kita tahu bahwa saat ini sistem pendidikan kita sedang dalam masa transformasi digital. Dapodik hadir sebagai bank data tunggal untuk seluruh sekolah di Indonesia. Di sekolah seperti TK Hubul Waton, penggunaan Dapodik tentu sangat membantu administrasi. Tapi dalam realitanya masih ada celah, seringkali data kurang teratur, bahkan ada resiko manipulasi data oleh pihak luar. Oleh karena itu, saya merasa perlu melakukan audit mendalam menggunakan standar COVID 2019 untuk melihat apakah data sekolah sudah aman dan dikelola secara efektif. Dari pengamatan awal, saya merumuskan beberapa masalah utama. Pertama, soal efektivitas. Apakah sistem ini sudah benar-benar efisien menampilkan data? Kedua, transparansi. Benarkah data yang diinput sekolah langsung tersinkronasi secara real time ke pusat tanpa hambatan? Ketiga, soal kontrol. Apakah ada fitur peringatan kalau datanya salah atau ada anomali? Terakhir, apa saja kendala teknis yang dialami operator di lapangan, serta bagaimana solusinya agar sistem ini berjalan optimal. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Berdasarkan masalah tadi, penelitian saya bertujuan untuk 3 hal. Pertama, menganalisis keamanan operasional Dapodik dengan standar COVID 2019. Kedua, mengevaluasi kinerja sistem untuk mengidentifikasi hambatan teknis. Dan ketiga, mengecek transparansi untuk memastikan data fisik di sekolah benar-benar sama dengan yang ada di server pusat. Output akhirnya adalah sebuah rekomendasi nyata bagi sekolah untuk memperbaiki tata kelola IT mereka. Selanjutnya ada metode dan desain penelitian. Untuk metodologi, saya menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, artinya saya tidak hanya bicara angka, tapi mengeksplorasi kondisi nyata di lapangan secara mendalam. Untuk desain penelitiannya, bisa dilihat pada flowchart yang ada di belakang saya. Di sini saya akan menjelaskan alur flowchart-nya. Yang pertama itu mulai, kemudian identifikasi masalah dan penentuan fokus evaluasi. Selanjutnya pengumpulan data primer atau observasi dan wawancara mendalam, kemudian pengumpulan data sekunder atau studi kepustakaan dan jurnal. Selanjutnya analisis dan pemetaan kondisi aktual ke standar COVID 2019. Yang terakhir penyusun rekomendasi perbaikan berdasarkan gap analisis dan selesai. Kemudian ada metode pengumpulan data. Bagaimana saya mengambil datanya? Saya menggunakan 3 cara, yaitu observasi langsung. Saya datang ke sekolah, melihat langsung komputernya, sinyal internetnya, sampai menghitung jumlah siswa secara fisik. Wawancara mendalam. Saya mewawancarai narasumber kunci, yaitu Ibu Desi Syahriani selaku kepala sekolah, untuk mendengar langsung keluhan dan harapan beliau. Analisis dokumen, saya melakukan cross-check atau triangulasi. Data di laptop dicocokkan dengan buku absen manual dan rapor siswa, jadi benar-benar valid. Perangkat keras dan lunak. Dalam penelitian ini, saya menggunakan beberapa alat pendukung. Dari sisi hardware, ada laptop dan smartphone untuk dokumentasi. Di sisi sekolah, ada PC admin dan jaringan wifi. Untuk software, objek utamanya tentu aplikasi Dapodik versi terbaru, dibantu Microsoft Office untuk analisis, dan yang terpenting adalah framework COVID 2019 sebagai standar acuan evaluasi saya. Studi kepustakaan. Penelitian ini juga didukung oleh referensi dari para ahli terdahulu. Misalnya penelitian Sopakua dan Haryani tentang model COVID 2019 di Yayasan Pendidikan, serta beberapa jurnal terbaru tahun 2025 yang membuat audit DSS 05 dalam keamanan dan analisis gap sistem informasi akademik. Referensi-referensi ini menjadi fondasi bagi saya untuk melakukan analisis yang lebih kuat. Pemetaan domain COVID 2019. Dalam COVID 2019, saya fokus pada 2 domain utama, yaitu DSS 05 Managed Security Services. Ini fokusnya ke operasional harian, bagaimana hak akses akunnya, apakah ada deteksi otomatis kalau ada akses ilegal. Kemudian ada APO 13 atau Managed Security. Ini lebih ke strategi jangka panjang, apakah sekolah punya aturan tertulis soal keamanan data.
bagaimana kesadaran staf dalam menjaga password, dan bagaimana resiko kalau tiba-tiba koneksi mati saat sinkronisasi. Temuan utama dan hasil wawancara. Nah, ini adalah bagian yang menarik. Hasil wawancara awal dengan ibu kepala sekolah menunjukkan beberapa fakta kritis. Secara efisiensi, beliau sangat puas. Dapodik 100% mempercepat kerja dibandingkan zaman manual. Tapi dari sisi keamanan ada nilai 0% untuk sistem blok. Artinya kalau admin salah input, misal usia siswa tidak logis, sistem tidak mengunci, hanya memberi peringatan kecil. Terakhir, IT support masih nihil. Sekolah tidak punya tim teknis. Kalau error, cara satu-satunya hanya dengan merefresh aplikasi. Ini adalah masalah serius dalam tata kelola TI. Kemudian metode analisis data. Data-data tadi akan saya olah dengan 3 tahap. Pertama, reduksi data, membuang yang tidak perlu dan fokus pada masalah keamanan. Kedua, penyajian data, menampilkannya dalam bentuk tabel perbandingan dan narasi. Ketiga, gap analysis and capability level. Saya akan membandingkan kondisi di sekolah dengan standar ideal COVID. Dari situ, saya akan menentukan sekolah ini berada di level mana, level 0 sampai 5, dan memberikan rekomendasi untuk naik ke level selanjutnya. Sebagai penutup, penelitian ini diharapkan bisa menjadi bagian bagi TK Hubul Waton dan sekolah lainnya agar tidak hanya bisa menggunakan teknologi, tapi juga bisa mengelolanya dengan aman dan profesional. Demikian presentasi saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.